kajian kita sebuah matan ilmiah yang berjudul Tuhfatul Atfal. Ya, mudah-mudahan dengan kekurangan pada hari ini tidak mengurangi semangat dan keutamaan menuntut ilmu. Langsung saja kita mulai. Lanjutkan pada baitnya. An-Nazim berkata, hari ini kita masuk kepada hukum yang ke-3 ya. Nah, kemarin kita sudah masuk hukum pertama, izhar, idgham. Kita rinci lagi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, izhar mutlak. Insyaallah hari ini kita masuk pembahasan iqlab. An-Nazim berkata dalam manzumahnya, wasalisul iqlabu indal ba'i liman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Silakan dilihat. Wasalisul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Seperti itu bukan bunyinya? Itu ya. Ya, iqlab. Secara bahasa dia artinya merubah. Ya, merubah. Sedangkan secara istilah adalah qalbu nuni sakinati awit tanwini indal ba'i miman bigunnatin. Apa itu? Secara istilah adalah mengubah nun sukun atau tanwin, mengubah nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ba menjadi mim, miman digunnatin, menjadi huruf mim yang bergunah. Mengubah nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf ba menjadi huruf mim yang bergunah. Qalbun nun sakinati awit tanwini indal ba'i miman bigunnatin. Mengubah nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan ba menjadi huruf mim yang bergunah. Itu artinya. Ya. Yang bergunah ya. Dengan gunah ya. Sudah definisinya? Huruf-huruf iqlab hanya ada satu, yaitu ba ya. Yaitu ba. Dicatat nih, dicatat. Dalam iqlab ini ada proses perubahan secara lafaz, bukan secara tulisan. Ya, perubahan secara lafaz bukan secara tulisan. Jadi tadi yang nun sukun dan tanwinnya itu berubah secara lafaz ya. Apa maksudnya secara lafaz? Itu secara bacaan. Tetapi secara tulisan dia tetap masuk Pak. Secara tulisan dia tetap ada nun sukunnya, ada ba-nya. Lafaz saja. Ya, secara lafaz aja jadinya. Jadi perubahan itu hanya secara lafaz saja, bukan secara tulisan. Alasan kenapa perubahan tersebut dipilihnya huruf mim? Ya kan, kenapa sih kok iqlab berubahnya huruf mim, tidak huruf lain aja? Pasti ada suatu alasan di situ. Ya, berkaitan tentang makna atau berkaitan tentang pengucapan. Alasan yang pertama, apabila huruf mim ditinjau dari makhraj,
Yang mau dicatat atau mau disimak nih? Catat, nggak mau disimak aja. Simak dan catat. Simak dan catat ya. Kombinasikan ya antara menyimak dan mencatat ya, bisa nggak nih? Bisa ya. Ya. Alatnya. Jadi gini, kenapa sih iqlab itu kok dirubahnya menjadi huruf mim tidak huruf yang lain? Itu kan pertanyaannya. Ada sebab apa? Apakah berkaitan tentang makna ataukah berkaitan tentang pengucapan? Alasan yang pertama, kenapa dipilih huruf mim? Dari sisi makhraj, huruf mim itu sama dengan huruf ba, sehingga menjadi ringan pengucapannya. Huruf mim itu sama dengan ba. Ya, dari sisi makhraj dia sama dengan huruf ba. Itu dari mana? Asyafatan. Dari kedua bibir. Mim dari kedua bibir, ba dari kedua bibir. Sedangkan dari sisi sifat, huruf mim itu memiliki kesamaan dengan nun sukun atau tanwin. Yaitu sama-sama memiliki sifat gunnah. Jadi sifat memiliki kesamaan nun sukun. Ya, dari sisi sifat, mim itu memiliki kesamaan dengan nun sukun, yaitu sama-sama memiliki sifat gunnah. Itulah alasan kenapa sih iqlab itu perubahannya pakai huruf mim, itulah alasannya, tidak dengan huruf-huruf yang lain. Sehingga menjadi mudah pengucapannya. Enggak ya? Nanti keluar nih ujian nih. Ya, setiap yang kita bahas nanti ada ujiannya keluar insya Allah. Kemudian berkaitan tentang iqlab ini di dalam hukum nun sukun, iqlablah pembahasan yang dimana para ulama itu berbeda pendapat tentang cara pengucapannya. Para ulama berbeda pendapat. Ya, tentang cara pengucapannya. Mungkin teman-teman di sini semua sudah tahu bahwa cara mengucapin iqlab itu adalah sebagaimana mengucapin mim, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Tapi ternyata di belahan dunia ini cara membaca iqlab itu ada dua pendapat, dan dua pendapat ini besar, banyak dialami di negara-negara. Ya. Pendapat yang pertama yaitu dengan merenggangkan kedua bibir. Buku Tuhfatul Atfal yang kita pakai ini, pensyarah menjelaskan cara membaca iqlab itu adalah dengan merenggangkan bibir. Coba silahkan dilihat. Ada tidak tulisan? Dengan tidak merapatkan dua bibir atau menutup dua bibir, betul tidak? Ya. Kemudian di sini ada keterangan para ulama berbeda pendapat. Nah, betul. Kenapa sih terjadi perbedaan pendapat? Ini semua disebabkan karena definisi ikhfa itu sendiri. Ikhfa kan iqlab ya, definisi iqlab itu sendiri. Iqlab itu jadinya gini teman-teman. Cara mengucapkan iqlab itu adalah di antara izhar dan di antara idgham. Jadi dia ada ikhfanya, ada samarnya. Dari samar inilah para ulama berbeda pendapat. Apakah mimnya dibaca dengan merapatkan bibir, apakah merenggangkan kedua bibir. Pada kata misalnya mim ba'di, ya, nun sukun ketemu ba, min ba'di, nun sukunnya dirubah jadi mim kan? Yeah. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat, apakah merapatkan kedua bibir ataukah merenggangkannya. Para ulama Mesir di antaranya yang pertama kali mengucapkan dengan merenggangkan kedua bibir adalah Syekh
Amir Ahmad Usman namanya. Menurut penelitian Dr. Aiman selama 20 tahun dikatakan oleh beliau, yang pertama kali membaca iklab dengan merengangkan kedua bibir adalah Syekh Amir Usman. Syekh Amir Ahmad Usman. Di akhir hayat beliau mengamalkan iklab dengan cara tersebut. Kemudian dari situlah muncul cikal bakal perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak ulama-ulama Mesir yang mengikuti pendapat beliau, hingga sampai sekarang di Indonesia pun masih banyak ustaz dan ulama kita yang mengamalkan dengan merenggangkan kedua bibir. Oh, nggak nyampe. Betul. Jadi gini, min ba'di Kayak Iqbal jadinya. kayak ikhfa gini itu dia. Kenapa dia tidak merapatkan kedua bibir? Karena itu dia, iklab itu pengucapannya di antara izhar dan idgham. Ikhfa samar kata mereka. Maka kalau samar itu mimnya nggak boleh jelas, nggak boleh gini. Mim ba'di, paham nggak? Itu alasan mereka merenggangkan kedua bibir. Dan di antaranya itu diamalkan oleh Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi. Syekh Ali Huzaifi, banyak ada di YouTube merotolnya. Min ba'di sami'un, ada celah sedikit, kata para ulama. Celahnya itu seperti selembaran kertas, sedikit celah, tidak merapatkan bibir. Pendapat pertama. Pendapat kedua adalah dengan itobakus syafatain, dengan merapatkan kedua bibir. Ya, dengan merapatkan kedua bibir. Ana mau tanya nih, di sini semuanya teman-teman selama ini mengamalkan iklab dengan merenggang atau merapatkan? Berapa? Karena mim. Dapat riwayat dari mana merapatkan kedua bibir? Tadi pendapat besar loh. Dapat dari riwayatnya riwayatnya dari atas. Iya. Ini aja merujuk ke perkataan mim. Kalau mim kan rapat. Ya. Apakah selama ini Anda udah memberitahu iklab itu harus dirapatkan? Belum kan? Belum. Atau Anda udah memberitahu apakah iklab harus direnggangkan sedikit? Apakah Antum sudah mendapatkan dari luar sana? Ya dulu kan. Dan nerangin. Baru saya baca di ruang mim, anak mencatatnya. Prakteknya belum. Kalau di buku-buku cuma berubah jadi mim aja, merenggangkan nama ini anak baca di literal belum ketemu. Iya, menurut penelitian Dr. Aiman tadi itu, selama 20 tahun ada Syekh Amir Ahmad Usman di Mesir. Di akhir hayat beliau mengamalkan lil furja, namanya apa? Tarkul furja, memberikan renggang sedikit kepada bibir. Akhirnya dari situ banyak orang yang mengiyakan tadi. Iklab itu cara ngucapinnya adalah di antara izhar dan idgham, samar mimnya. Oleh karena samar maka nggak boleh banget katanya gitu. Ya, alasan pertama itu. Pendapat kedua tadi ya, dengan merapatkan kedua bibir. Itu bagus syafatain. Merapatkan kedua bibir. Itu bagus syafatain. Itbak. Itu bagus syafatain. Merapatkan kedua bibir. Ya, merapatkan kedua bibir. Alasan ulama mengatakan bahwa iklab ini dirapatkan kedua bibirnya karena pertama, dari definisi tadi juga sama. Jadi perbedaan pendapatnya dari definisi ini ya. Dari definisi. Qalbu nunis sakinati awit tanwini indal ba'i miman bigunnatin. Mengubah nun sukun atau tanwin pada huruf ba menjadi mim dengan gunnah. Jadi dirubah jadi mim dengan gunnah. Alasannya kenapa sih rapat? Karena mim itu makhrajnya dari dua bibir. Huruf apabila sukun maka akan kembali kepada makhrajnya. Huruf mim akan sempurna apabila kedua bibirnya itu nempel pada makhrajnya.
Nah, kalau tidak rapat, maka huruf mimnya tuh belum ke makhrajnya, sehingga nggak bisa disebut sebagai mim. Paham nggak nih? Kalau nggak rapat itu nggak bisa disebut itu sebagai mim. Paham tidak kira-kira nih? Paham ya? Kembali ke makhluknya. Jadi gini, pada prinsipnya setiap huruf hijaiyah itu kalau sukun dia kembali ke makhrajnya. Coba. Dapat nggak? Nggak begini nggak? Huruf ba, dapat nggak? Nggak gini, paham nggak? Alasan mereka memilih merapatkan kedua bibir karena disitulah makhrajnya. Betul. Kalau nggak rapat berarti mimnya nggak sempurna. Paham tidak? Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa merapatkan kedua bibir adalah karena berdasarkan periwayatan dari para ulama. Di antaranya Ibnu Jazari, kemudian juga ulama-ulama Nusantara meriwayatkan secara talaki, secara musyafahah kepada kita bahwa membaca mim itu nggak pakai direnggang-renggangin. Dulu zaman-zaman kita kecil ya, zaman-zaman kita kecil, kita nggak kenal istilah dengan merenggangkan bibir. Riwayat yang kita dapat dari guru-guru ngaji kita dengan merapatkan kedua bibir. Itu alasannya ya. Berdasarkan periwayatan bahwa ulama Nusantara pun juga begitu mengamalkan. Dan juga alasan selanjutnya adalah karena dari sisi sesuai dengan tabiat. Kalau huruf mim tidak dirapetin itu akan susah cara ngucapinnya. Min ba'di. Tapi kalau rapat akan memudahkan. Mim ba'di. Maka kaidah memudahkan inilah yang terpilih. Kalau sulit tidak diamalkan. Semua kaidah itu tujuannya untuk memudahkan proses pembelajaran, memudahkan supaya orang itu bisa. Tapi tatkala kaidah itu malah bertentangan dengan hukum atau akan menyusahkan, menyulitkan, maka hal tersebut tidak diambil. Paham tidak nih? Paham ya? Dan yang tadi alasan yang terakhir adalah menurut penelitian Dr. Aiman bahwa yang terpilih adalah dengan merapatkan kedua bibir. Gimana? Iya. Itu dia pendapat yang terpilih dengan merapatkan kedua bibir. Nah sekarang ada yang mengajarkan kayak gitu. Di YouTube ustadz besar ada. Yang ahli tajwid, ada merenggangkan. Nah nanti kalau antum bertemu dengan guru yang merenggangkan kedua bibir, nanti didengarkan coba pendapat mereka. Dianalisis lagi, diteliti lagi, yang manakah yang terpilih. Kurang lebih alasannya seperti itu. Mereka yang merenggangkan kedua bibir. Tapi di sini Syekh Farabi mengatakan bahwa ini masalah khilaf di kalangan para ulama tajwid. Untuk kita para penuntut ilmu nggak usah ikut-ikutan, ya hanya sekedar wawasan aja, pengetahuan aja. Bahkan pada saat itu katanya banyak orang yang gulu berlebihan sampai-sampai nggak mau nih ngaji sama orang yang misalnya orang yang bermazhab merapatkan bibir nggak mau ngaji sama orang yang merenggangkan. Orang yang memilih renggang bibir nggak mau ngaji sama yang merapatkan. Sampai sebegitunya. Nah, nasihat dari guru-guru kami semuanya masalah ini dah ya. Kita amalkan apa yang diajarkan. Tugas kita. Jadi itu penjelasan aja ya. Penjelasan aja. Bulan terakhir itu merapatkan. Betul ya, meskipun merapatkan. 20 tahun meneliti dari Syekh tadi. Kalau beliau merenggangkan. Betul ya. Tapi karena sulit itu jadinya Betul. masih Karena sulit, karena huruf mim memang harus rapat kan makhrajnya Coba antum ucapkan mim ba'di dengan merenggangkan susah. Mim ba'di, apalagi nanti saat tilawah agak susah ya. Dan suaranya juga kurang betul nggak? Mim ba. Kemudian penulisan pada mushaf Madinah
Perbedaan penulisan pada Mushaf Madinah dan Mushaf Departemen Agama Indonesia. Ya. Pada iklab yang fathatain, ya. Pada iklab yang fathatain itu dia garisnya hanya satu. Garis di atas satu, kemudian ada mim kecil. Coba ya. Mushaf standar Madinah, iya. Nih kayak gini misalnya. Aduh, kelihatan nggak? Ya, Huruf ini fathatain aslinya nih. nah, Fathatain. Tet. Dia garisnya kalau fathatain biasanya dua kan? iya. Tapi karena iklab ada mim kecil di sini, jadi dia garisnya cuma satu. Kalau Mushaf Indonesia tetap ada dua. Mimnya ada juga. Mimnya ada juga. Kalau Madinah Madinah garisnya cuma satu. Oh, fatatainnya. Betul, fatatainnya Kalau iklab. kan gini. Fatatain kan hukuman saya dua garisnya, betul ya? Iya, iya. Gini kan? Iya. Dua kan garisnya. Tanwin fatatain. Tapi kalau iklab karena ada mim di sini dihadirkan, jadi cuma satu. Iya. Jangan juga nanti kalau misalkan di kondisi ya, kalau di sini kalau garis cuma satu. Alasannya itu karena udah ada tanda mimnya. Sama untuk yang kasrotain dan domatain juga. Kasrotain sama domatain sama. Kalau kasrotain garisnya satu juga. Domatain juga garisnya satu. Domahnya satu. Pasti tetap di bawah. Kalau kasar tetap di bawah, domatain di atas. Tulisnya di atas. Iya betul. Ikhlas tetap di atas. Apa contohnya nih? Kalau contoh domahnya. Contoh domah ya. Oh, domahnya garisnya satu. Kalau itu kan bedanya jelas banget tuh. Garis-garis dua di bagian dari kalau domatain ini. Apa ya? Nih. Nih. Alimum bizat. Domatain aslinya dua. Tapi karena ada perubahan tanwin ketemu ba jadi mim kan, maka di sini ada mim. Jadi domatanya satu, ada mimnya satu. Paham nggak nih? Paham ya? Kalau di mushaf standar Indonesia tetap ada dua. Tandemnya Ada juga. oh cuma double ya. Enggak, ini iklabnya tetap ada. Tetap ada. Oh, tapi ininya Tapi domatanya kayak domah ya. betul. Jadi jangan bingung nanti. Yang ini kalau antum tadi baca domah lagi. Ya. Karena sebagai penghematan kalau ditulis tiga-tiganya terlalu banyak. Sama kasrotain juga. Khusus untuk penulisan iklab aja. Ya. Kalau yang nun sukunnya itu tidak ada tanda sukunnya. Contoh. Contoh yang nun sukun. Ini ya, nun sukun. Iya. Ketemu ba. Nun sukunnya nggak ada tanda gininya nih. Nggak ada tanda ininya. Tuh. Cukup begini. Paham ya? Saya ngeliat ya. Ya, di mushaf standar Madinah. Silakan dicek nanti. Nun sukun ketemu. Ya, aslinya kalau sukun kan begini nunnya. Tuh, kan? Dia nggak di ini. Nggak pakai. Ditampilkan. Nggak ditampilkan. Iklabnya. Paham ya? Ini secara penelitian di mushaf Internasional. Kalau yang di Indonesia jelas-jelas. Indonesia ada juga, ada tanda sukun. Oh, tadi definisinya standar internasional, iklab yang fathatain garisnya hanya Garisnya satu.
yang kasotain satu, domatain satu. Jadi semua yang tanwin. Kenapa satu? Karena udah ada tanwin kecilnya. Jadi nggak katain aja, paling tanwin lah. Ya. Pembahasan selanjutnya dari iqlab. Yaitu dari sisi kesalahan-kesalahan dalam membaca iqlab. Kesalahan-kesalahan dalam membaca iqlab. Pertama, tidak membacanya dengan gunnah. Kedua, membacanya dengan isba. Isba itu melebihkan harokat. Jadi gini, kita lihat contohnya ya. Kemarin Anda lupa menyebutkan isba. Sebenarnya isba ini kesalahan yang umum, di mana aja ada. Jadi gini isba. Mana ya? Ini pada kata abadam, ya. Isba itu gini. Abadam, dam dipanjangin. Abadam, bima nggak langsung masuk ke dam. Harusnya kan abadam, dia begini. Abadam bima. Betul, dia jadi memanjangkan harokat. Ya, namanya isba, melebihkan harokat. Abadam sama. Ambi, banyak. Orang belum lancar baca Al-Quran banyak gitu. Ambi, nggak langsung. Ambi, yang benar kan langsung dia dengan isba. Nah ini ada di mana-mana, di izhar, min, aman, amanah, banyak ada di mana. Suka dipanjang-panjangin. Padahal bukan. Tuh, harus langsung. Ya. Kesalahan yang ketiga, bagi orang yang memilih pendapat merenggangkan kedua bibir, dia membacanya terlalu renggang. Salah, ya. Bagi orang yang memilih pendapat merenggangkan kedua bibir, dia membacanya terlalu renggang. Karena di sini kata para ulama hanya sebatas tipis saja, seperti kertas selembar gitu. Terlalu renggang dia. Dan yang kedua selanjutnya, bagi yang memilih pendapat merapatkan bibir, dia terlalu kencang rapitannya. Ngerapatin terlalu kencang sampai mengerut bibirnya. Abadam bima. Biasanya hal ini terjadi kepada orang-orang yang masih kaku baru belajar. Abadam bima, enggak. Cukup biasa aja. Abadam, enggak abadam. Enggak sampai begini. Ya, cukup biasa aja. Abadam bima sampai abadam. Cukup udah bersentuhan makrotnya dia. Ya, terlalu bersemangat ya. Ketika lagi baru belajar tahsin dikoreksi, wah nggak mau dikoreksi nih. Nah itu ya, di antara kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan al-iqlab. Sekarang kita praktek baca yuk. Silakan dibaca di matanya. Coba dibaca sama-sama dari paling atas. Bareng-bareng ya. Udah ketemu belum? Yang iqlab. Anak berdua. Halaman 8. Ini nih contoh bacaannya. Ya, kita praktek ya. Contoh bacaannya. Sudah ketemu? Ya. Yang bu'a. Coba. Coba langsung, jangan yang tadi. Yang bu'a.
Gunahnya ingat, gunah kamil dia nih ya. Kamil, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ambi hum min ba'di sami'an basira alimun bizati dhalalin ba'idin. Jelas, siapa yang mau praktek? Dari Hadian, bergilir aja. Ya baik, Pak Joko, silakan dari atas. Yambu'a. Bunyong, bu'a. Ya, ingat, itmamul harokat. Domanya monyong, bu. Ya, Pak Joko domanya monyong kan? Ya, lanjut. Terus lagi. Sampingnya. tes aja. Kelihatan nggak Pak? Ya, terus Mim ba'di ain ba'di. Mim ba'di. Ya, selanjutnya Bang Kafi bawahnya. Ya, ra dua harakat, ro matiwat. Ya, terus ya, terus itu tebal, bola. Ya, terus selanjutnya Pak Kasmudi ya. Yang atasnya yambu'a. Ulangin dari Ya, ulangi bacanya keras. Iklapnya ada gunahnya, tahan dulu. Nun sukunnya yang ketemu ba ditahan dulu gunahnya. Kurang, ditahan Pak. Yang bu'a. Ya, terus yang iklapnya ditahan gunahnya. Ya, terus ya. Ya, terus selanjutnya Bang Hatta. Tebalkan shotnya basoi. Lagi. Ya, terus ya. Iya, bagus. Selanjutnya Pak Ubaid. Ya, boleh nggak merenggangkan bibir? Hah? Boleh ya. Karena ada ulama yang mengamalkan ya. Kita jangan berijtihad sendiri. Boleh. Antum pun boleh memilih mau merenggangkan atau mau merapatkan. Tapi di majelis kita pakai yang rapatkan. Nanti kalau antum keluar dapat ilmu baru, boleh. Antum boleh melakukan penelitian. Di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh. Kalau oleh Quran karena oleh. Terus lanjut. Bukannya beda bukannya beda jadi
Ya, terus Adrian. Silakan. Silakan. Sami'an basiro. Tambahkan shotnya basri. Basiro. Ya, tampakkan itbaknya terus. Alimun bidat. Ya, terus. Dolalin ba'id. Ya, lanjut Bang Aldo. Ya. 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 Bagus, silakan. Basiro. Rohnya 2 rakaat. Basiro. Sami'an basiro. Ya, terus. Alimun bidati. Ya, terus. Dolalin ba'id. Ya, barakallahu fikum. Ya, itulah pembahasan terkait tentang iqlab, mulai dari definisi huruf, cara pengucapan, tulisan pada mushaf, kesalahan-kesalahan dan praktik membacanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Yang kedua, berarti tadi kalau misalnya kita pakai pendapat yang meregangkan, kalau misalnya di sholat atau apakah kita Ini, antum pilih dulu pendapat yang mana. Karena di antara 2 pendapat itu ya yang pasti terpilih satu pendapat. Ya. Ketika antum meyakini berdasarkan riwayat, berdasarkan talaki dari guru ke guru, merapat, maka jangan diamalkan itu. Berarti itu termasuk lahan. Ya, lahan. Lahan ketika kita amalkan maka tidak utama. Tapi ketika antum berkeyakinan setelah antum melakukan penelitian panjang, melakukan perbandingan-perbandingan, oh ternyata yang sahih, yang merenggangkan nih, maka antum amalkan dalam rangka untuk mencari kebenaran. Kayak gitu. Tapi kalau antum udah yakin yang ini, antum mengamalkan hal yang itu berarti lahan. Gitu ya. Tapi kita tidak perlu istilahnya dalam hal ini kenceng lah, nggak perlu. Lapang dada aja. Jadi kita sepakat merenggangkan. Sepakat merapatkan. Sepakat merapatkan. Jadi kalau antum baca merenggangkan berarti antum lahan, karena antum nggak sempurna dalam huruf mim. Begitupun sebaliknya. Ada lagi? Ada yang mau tanya apa tadi? Tapi kan bukannya merenggangkan lebih apa? Tadi kan kepotong karena aku baik lagi ini antum ini. Apa dia mumpung masih ingat apa? Supaya teman-teman mungkin bisa dengar. Jadi gini, kalau kan emang lebih diwajibkan yang merapatkan, bukannya berbeda juga nggak apa-apa gitu, nggak begitu masalah kan? Bukannya ya gini. Terjadi perbedaan wajar ya, karena kita pun mendapatkan riwayat dari talaki wa musyafahah dari guru-guru kita. Begitupun ulama yang tadi memilih pendapat merenggangkan ini, biar mereka juga ada landasannya, ada dalilnya. Ketika terjadi perbedaan, tugasnya pilih salah satu. Betul. Karena gini pasti, kalau ada perbedaan berarti ada satu yang harus terpilih, yang lain jangan diamalkan. Itu aja. Kalau mereka boleh mengamalkan karena mereka ada alasannya. Nah, antum kalau belum mendapat alasannya jangan mengamalkan. Berarti antum membaca Al-Quran tidak sebagaimana diajarkan, tidak sebagaimana riwayat yang antum dapat. Paham nggak nih? Antum mendapatkan riwayatnya dari ana dengan cara, nah antum ijtihad sendiri nih, belum ada riwayat dari mana-mana, renggangkan. Nah, itu yang nggak boleh. Kita cukupkan dulu kali ya. Iya. Ya. Untuk di online kita cukupkan dulu.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.